Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja Selasa tanggal 29 Maret 2022 dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam surga, kepadamu-lah kami angkat syukur dan penyembahan kami. Engkau selalu setia menuntun dan memberkati hidup kami. Sebagai tanda iman dan syukur kami rindu akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini, tindakan iman. Situasi pandemi pada saat ini banyak menimbulkan masalah, di mana salah satu masalahnya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan
memang satu hal yang sering kita alami di dalam menjalankan kehidupan. Karena untuk menjalani kehidupan kita perlu uang, bukan? Tapi sekarang bagaimana caranya supaya di tengah-tengah krisis keuangan kita tidak hilang harapan? Dalam bacaan firman Tuhan saat ini, Nabi Elisa harus mengatasi problem seorang janda miskin yang ditinggal mati suaminya yang merupakan seorang nabi. Sejak kematian suaminya, si janda ini mempunyai hutang yang banyak. Jangankan membayar hutang, memberi makan untuk kedua anaknya pun susah. Ancaman dari rentenir akan membawa kedua anaknya untuk dijadikan budak apabila dia tidak bisa membayar hutangnya. Hal ini membuat hati janda ini susah. Namun, janda ini tetap bertahan dalam iman bahwa Tuhan pasti menolongnya. Itulah sebabnya ia datang kepada Nabi Elisa meminta pertolongan. Nabi Elisa menyuruh janda ini meminta dan mengumpulkan sebanyak mungkin bejana. Di dalam ketidaktahuannya, janda ini taat melakukan segala perintah Nabi Elisa. Setelah itu, Tuhan membuat semua bejana yang dikumpulkannya tadi penuh dengan minyak, sehingga minyak-minyak itu dapat dijual dan hasilnya cukup membayar hutang dan menghidupi kebutuhan keluarga janda itu. Di sini kita melihat bagaimana iman membutuhkan tindakan yang nyata. Tanpa melakukan apa yang kita imani, mustahil harapan kita menjadi bukti yang nyata. Marilah kita tetap beriman kepadanya dan tetap taat setia melakukan firman-Nya di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus melakukan tindakan iman yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami tidak melakukannya. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya kami dapat melakukan tindakan iman kami sehingga kami dapat bertahan dan kami dapat kuat menghadapi segala cobaan kehidupan masa ini. Pada saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit dan yang sedang berduka dan yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan lain. Kami percaya Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, dan Engkau teguhkan mereka. Saat ini juga
kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sehingga kami layak berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.